Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebagian dari pelatihan tentang kepatuhan hukum terkait Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Sebelum saya masuk dalam penjelasan singkat mengenai materi ini, perkenalkan nama saya Randy, NIM D022329, kelas 3B. Baik, slide yang pertama mengenai pelatihan kepatuhan hukum, Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Di mana pelatihan kepatuhan hukum mengenai hak cipta dan Undang-Undang ITE bertujuan untuk memberikan pemahaman yang prinsip kepada karyawan atau individu terkait aturan dan regulasi yang terkait dengan hak cipta dan teknologi informasi. Undang-Undang Hak Cipta mengatur perlindungan terhadap karya-karya kreatif, sedangkan Undang-Undang ITE mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Berikutnya, tujuan pelatihan. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya mematuhi aturan hukum terkait hak cipta dan penggunaan teknologi informasi. Hari ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko pelanggaran hukum dan menjaga reputasi serta integrasi perusahaan. Mengapa penting? Pelatihan kepatuhan hukum sangat penting karena pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE dapat berakibat serius bagi perusahaan seperti tuntutan hukum, denda besar, dan reputasi yang rusak. Dengan memahami dan mematuhi regulasi hukum yang berlaku, perusahaan dapat menghindari risiko tersebut dan menjaga keberlangsungan bisnisnya. Berikut studi kasus. Studi kasus perusahaan teknologi XYZ. Misalnya, perusahaan teknologi XYZ mungkin telah mengalami masalah pelanggaran hak cipta ketika salah satu produknya menggunakan konten atau teknologi dari pihak lain tanpa izin atau lisensi yang sesuai. Selain itu, perusahaan ini juga mungkin terlibat dalam pelanggaran Undang-Undang ITE jika terdapat praktik-praktik seperti penyebaran informasi palsu atau pencemaran nama baik melalui platform online. Berikut pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dapat terjadi jika seseorang atau perusahaan menggunakan atau menyalin atau mendistribusikan karya kreatif orang lain tanpa izin atau lisensi yang sah. Contohnya adalah menyalin musik, film, atau software tanpa izin dari pemilik hak cipta. Berikut pelanggaran Undang-Undang ITE. Pelanggaran Undang-Undang ITE dapat mencakup penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, penyebaran pornografi, atau tindakan kriminal lainnya yang melibatkan penggunaan teknologi informasi. Langkah kepatuhan hukum. Langkah kepatuhan hukum mencakup pemahaman yang mendalam terhadap regulasi yang berlaku, pembentukan kebijakan internal yang sesuai, pelaksanaan pelatihan kepada karyawan, monitoring dan penegakan kepatuhan, serta respons yang cepat terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka mematuhi hukum dan mengurangi risiko pelanggaran. Yang terakhir, refleksi pribadi. Pemahaman yang lebih baik tentang Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE telah mengingatkan saya akan pentingnya integritas dalam praktik profesional saya di masa depan.
Saya menyadari bahwa melanggar hukum dapat berdampak serius tidak hanya pada perusahaan dan pelanggan, tetapi juga pada industri secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku dan mendorong praktik yang beretika dalam setiap aspek pekerjaan saya.